Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofina Fauziah dengan NIM 256120113333 dari kelas non-reguler semester 1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas akhir semester dari mata kuliah pengantar teori ekonomi yang diampu oleh Asdos Ibu Nurhelsa. Oke, langsung saja pada pembahasan yang pertama, yaitu apa saja sih ilmu yang mempelajari tentang teori ekonomi ini? Nah, ekonomi itu sebenarnya dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari kenapa harga kebutuhan pokok bisa naik, kenapa kita harus bayar pajak, sampai kenapa orang bisa menganggur. Nah, semua hal itu bisa dipelajari lewat teori ekonomi. Yang pertama, ada ekonomi mikro. Ilmu ini mempelajari perilaku ekonomi dalam lingkup kecil seperti individu, rumah tangga, dan perusahaan. Ekonomi mikro menjelaskan bagaimana seseorang mengambil sebuah keputusan saat membeli sebuah barang, bagaimana pedagang menentukan sebuah harga, serta bagaimana interaksi antara penjual dan pembeli terjadi di pasar. Contohnya, kenapa kita lebih memilih barang diskon dibanding harga normal. Yang kedua, ada ekonomi makro. Tentunya berbeda dengan ekonomi mikro tadi. Nah, ekonomi makro ini melihat ekonomi secara keseluruhan dalam skala negara. Ilmu ini membahas tentang inflasi, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan nilai tukar mata uang. Lewat ekonomi makro, kita bisa memahami kenapa kenaikan harga BBM dapat berdampak ke hampir semua sektor kehidupan masyarakat. Kesimpulannya, teori ekonomi ini dapat dipelajari melalui berbagai cabang ilmu untuk memahami bagaimana manusia, pasar, dan negara mengambil sebuah keputusan ekonomi. Dengan memahami ilmu-ilmu ini, kita bisa lebih kritis dalam melihat permasalahan ekonomi di sekitar kita. Selanjutnya, pembahasan tentang manfaat mempelajari ilmu ekonomi bagi diri sendiri dan orang lain. Mempelajari ilmu ekonomi tentunya memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Tidak hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang lain dan masyarakat secara luas. Ilmu ekonomi membantu kita memahami bagaimana mengambil keputusan yang tepat dalam kondisi sumber daya yang terbatas. Bagi saya, ilmu ekonomi dapat melatih kita untuk berpikir rasional dan logis dalam mengambil sebuah keputusan. Nah, jadi kita lebih bijak dalam mengatur keuangan seperti membedakan antara kebutuhan dan keinginan, mengelola uang saku atau uang gaji, serta merencanakan pengeluaran agar tidak boros. Dengan memahami konsep ekonomi, kita juga menjadi lebih kritis terhadap harga diskon dan tawaran yang terlihat menguntungkan, tetapi sebenarnya tidak selalu dibutuhkan. Kemudian, manfaat ilmu ekonomi bagi orang lain dan masyarakat tentunya sangat banyak ya, terlihat dari cara kita berinteraksi dan berkontribusi. Pemahaman ekonomi membuat kita lebih menghargai kerja orang lain seperti pedagang, petani, atau pekerja jasa. Kita juga bisa menjadi konsumen yang lebih cerdas dan adil, tidak merugikan pihak lain dalam transaksi. Kesimpulannya, mempelajari ilmu ekonomi membuat kita lebih bijak dalam mengelola kehidupan pribadi sekaligus lebih peka terhadap kondisi ekonomi orang lain. Dengan ilmu ekonomi, kita tidak hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga ikut berperan dalam menciptakan kesejahteraan bersama dan saling menguntungkan.
Lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu pengalaman menarik saat mempelajari teori ekonomi. Nah, tentunya saya banyak sekali mendapatkan pengalaman menarik saat mempelajari teori ekonomi. Pengalaman yang paling menarik adalah ketika saya memulai mengaitkan teori ekonomi dengan kehidupan sehari-hari. Hal-hal kecil seperti harga makanan yang naik, orang-orang yang sulit mendapatkan pekerjaan, atau banyaknya diskon di pusat perbelanjaan ternyata bisa dijelaskan dengan teori permintaan dan penawaran. Saya jadi sadar bahwa ekonomi bukan hanya soal angka, tetapi tentang perilaku, kehidupan manusia, dan cara kita untuk bertahan hidup. Hal-hal seperti ini menjadi pengalaman menarik bagi saya karena mengubah ketidaktahuan menjadi pemahaman. Dari yang awalnya tidak mengerti apa-apa, saya kini bisa memahami alasan dibalik inflasi, pengangguran, dan kenaikan harga, serta melihat ekonomi sebagai bagian nyata dari kehidupan sehari-hari. Selanjutnya mungkin ada sedikit saran untuk para dosen agar pembelajaran lebih asik dan mudah dipahami. Yang pertama, bisa menggunakan contoh nyata dan relevan, seperti mengaitkan materi dengan kasus sehari-hari, dunia kerja, atau isu terkini yang sedang viral di media sosial, agar kami sebagai mahasiswa bisa lebih mudah memahami dan merasa materinya itu lebih dekat. Nah, yang kedua, bisa menyampaikan materi secara bertahap dan terstruktur, seperti mulai dari konsep dasar terlebih dahulu sebelum masuk ke materi yang lebih kompleks, serta merangkum poin-poin penting di akhir pertemuan. Selanjutnya yang ketiga, bisa menggunakan bahasa yang sederhana tetapi jelas, seperti mengurangi istilah yang terlalu teknis tanpa penjelasan, serta memberi waktu untuk mahasiswa bertanya jika ada yang masih belum dipahami oleh mahasiswa itu. Sebagai seorang mahasiswa, tentunya ada hal-hal yang perlu dilakukan saat menerima pembelajaran. Hal pertama yang perlu dilakukan sebagai seorang mahasiswa ketika menerima pembelajaran adalah bersikap aktif dan bertanggung jawab terhadap proses pembelajaran. Mahasiswa perlu memperhatikan penjelasan yang diberikan oleh dosen dengan baik, mencatat poin-poin penting tentunya, serta berusaha memahami materi yang disampaikan. Selain itu, mahasiswa juga diharapkan berani bertanya dan berdiskusi sesama teman ataupun ke dosen langsung apabila ada materi yang kurang dipahami, serta menghargai pendapat dosen maupun teman selama proses pembelajaran berlangsung. Mahasiswa tentunya perlu mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu sebagai bentuk komitmen terhadap pembelajaran itu. Baik, kiranya cukup sampai di sini video yang dapat saya buat kali ini, pembahasan tentang teori ekonomi dan apa saja manfaat yang kita dapatkan setelah kita mempelajari teori ekonomi ini. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.